Sering dikaitkan dengan hal gaib, inilah 5 mitos bunga wijaya kusuma. Tanaman yang punya julukan Ratu Malam tersebut memiliki bentuk yang unik. Hal ini bisa terlihat dari beberapa hal seperti tulang daunnya yang menyerupai kerangka ikan dan juga daunnya yang berbentuk zigzag. Selain itu, bentuk daunnya yang zigzag tersebut memiliki bentuk yang tebal serta gerigi yang membuat bunga wijaya kusuma ini sedap dipandang. Namun, di balik keindahan bunga ini, tanaman beriklim tropis ini punya banyak mitos yang seringkali dipautkan dengan hal mistis. Mau tahu apa mitos mengenai bunga wijaya kusuma ini? Oke, yang pertama adalah bahwa bunga para raja dan ratu. Bunga yang memiliki nama ilmiah Epiphyllum angulinger ini disebut-sebut sebagai bunga kesukaan para raja dan para ratu pada zaman dahulu. Warna serta kelopak yang cantik menjadi alasan mengapa para raja dan ratu menyukai bunga yang hanya bermekaran di malam hari. Pada zaman kerajaan dahulu, bunga wijaya kusuma juga cukup sulit ditemukan. Alhasil, kerajaan yang memiliki bunga wijaya kusuma, istananya disebut-sebut sebagai kerajaan yang makmur. Bunga wijaya kusuma ini juga menjadi salah satu pilihan kado romantis yang bisa diberikan raja kepada ratu. Selain kelangkaannya, perjuangan raja yang harus masuk ke hutan bersama pengawalnya untuk mencari bunga wijaya kusuma juga menjadi alasan kenapa bunga ini tergolong kado yang romantis. Yang kedua, tanaman kesayangan Ratu Pantai Selatan. Bunga wijaya kusuma juga dianggap sebagai tanaman kesayangan Nyi Roro Kidul. Asumsi ini ada lantaran percayaan masyarakat Jawa yang menganggap bunga wijaya kusuma diciptakan khusus sebagai sesajen. Ada juga satu mitos gaib mengenai bunga ini yang cukup santer beredar di Cilacap, Jawa Tengah. Masyarakat di sana mempercayai bahwa bunga wijaya kusuma merupakan anak dari seorang perempuan yang terjun dari atau ke laut dan kemudian menikah dengan makhluk gaib. Anak dari keduanya disebut-sebut mengalami kecacatan dan berbentuk bunga yang sampai saat ini sebagai bunga wijaya kusuma. Kemudian yang ketiga adalah mitos yang ketiga, membawa rezeki. Kenapa membawa rezeki? Bunga yang hanya mekar di malam hari ini juga dipercayai bisa membawa kelimpahan rezeki bagi pemeliharanya. Mitos yang satu ini didasari dari makna nama wijaya kusuma itu sendiri. Bagi orang Jawa, wijaya berarti kemenangan, sedangkan kusuma berarti makna yang tegak. Dari dua arti kata tersebut, maka wijaya kusuma berarti kemenangan mutlak yang dipunyai oleh seorang atau raja. Definisi tersebutlah yang sampai saat ini dipercayai oleh orang bahwa siapa yang melihat mekarnya bunga wijaya kusuma pada malam hari, niscaya orang tersebut akan mendapat keberuntungan yang melimpah, bak seorang bangsawan yang akan mengangkat derajat seseorang. Kenapa? Karena selain bisa mendatangkan rezeki, bunga wijaya kusuma dipercayai juga mampu mengangkat derajat seseorang, terutama yang memeliharanya. Mitos ini beredar lantaran kepercayaan sebelumnya yang menganggap bahwa wijaya kusuma sebagai bunga para raja dan ratu. Alhasil, orang yang memelihara bunga ini dianggap bisa lebih bersinar bak raja dan ratu dibandingkan mereka yang tidak memeliharanya. Mitos yang terakhir adalah bahwa bunga ini dianggap sebagai tanaman asli Indonesia. Padahal tidak. Banyak yang mengira
bunga Wijaya Kusuma merupakan tanaman endemik atau tanaman asli Indonesia. Namun kenyataannya bunga ini berasal dari Meksiko atau Amerika Utara. Bunga yang mampu bertahan di suhu tinggi ini pun bisa masuk ke Indonesia lantaran dibawa oleh para pedagang Tiongkok pada zamannya yang masuk melalui jalur laut di zaman Kerajaan Majapahit. Itulah kelima mitos mengenai Wijaya Kusuma yang kerap dikaitkan dengan hal gaib. Kamu percaya atau tidak? Silakan. Ini adalah hanya sebuah mitos. Jadi jangan terlalu percaya ataupun terlalu diperbesar karena efek dari masyarakat akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Karena ini adalah tanaman biasa yang diciptakan oleh Allah atau Tuhan untuk menjadikan keindahan di dunia ini. Terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan, menyimak tayangan Pak Jamal Agi. Tayangan yang berisi tentang tanaman, cara memelihara, berkebun, tentang bonsai, dan lain-lain. Silakan yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya, kami tunggu like and komen-nya, kemudian share ya ke teman-teman yang lain. Semoga tayangan demi tayangan dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi